Kedatangan sekutu dan Nietzsche ke Indonesia dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dalam Peperangan Dunia Kedua dan keinginan Belanda untuk kembali menjajahi Indonesia. Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yang kemudian memberikan hak kepada sekutu dan menguasai wilayah bekas penjajahan Jepang termasuk Indonesia. Belanda yang bergabung dalam sekutu memanfaatkan situasi ini untuk mengirim Nietzsche atau Neutral English Administration untuk kembali menguasai Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan ini menciptakan kekosongan kekuasaan di bagi wilayah yang sesuai dikuasai oleh Jepang termasuk Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan kapan kedatangan mereka. Kedatangan sekutu dan Nietzsche ke Indonesia terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara spesifik, pendaratan pasukan sekutu dimulai pada bulan September 1945. Pada 15 September 1945, pasukan sekutu pertama mendarat di Jakarta. Pada 29 September 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dipimpin oleh Jenderal Philip Christison. Kedatangan AFNI ini diboncengi oleh Nietzsche. Pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Bethel datang ke Surabaya. Pada 9 Oktober 1945, pasukan AFNI mendarat di Medan. Jadi baik, selanjutnya tujuan kedatangan mereka. Pada awalnya, tujuan kedatangan sekutu yang bergabung dalam AFNI atau yang sebagian besar adalah pasukan Inggris disambut baik oleh bangsa Indonesia. Tugas resmi mereka sesuai dengan perjanjian Potsdam, yaitu yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan dari tentara Jepang, yang kedua, melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negara asalnya. Yang ketiga, membebaskan para tawanan perang, baik warga Belanda maupun warga Eropa yang ditahan oleh Jepang. Namun di balik tugas resmi tersebut, kedatangan sekutu diboncengi oleh Nietzsche, sebuah badan sipil bentukan Belanda. Nietzsche memiliki tujuan yang sangat berbeda, yaitu yang pertama, mendirikan kembali pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, yang kedua, menguasai kembali wilayah-wilayah strategis di Indonesia. Nietzsche dipersiapkan untuk menggantikan kekuasaan Jepang sebagai Hindia Belanda. Perbedaan tujuan inilah yang kemudian memicu konflik besar. Materi yang ketiga yaitu respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan sekutu dan Nietzsche. Kedatangan sekutu ke Indonesia awalnya dianggap baik karena dikira ingin membantu pelucutan senjata Jepang. Namun setelah bangsa Indonesia mengetahui bahwa sekutu datang bersama-sama dengan Nietzsche, di situ terjadi penolakan besar-besaran karena bangsa Indonesia tidak mau dijajah kembali karena tujuan Nietzsche adalah ingin mengembalikan pemerintahan Belanda di Indonesia. Di situ terjadi penolakan besar-besaran dan cukup memakan korban, seperti pertempuran yang terjadi yaitu seperti Bandung Lautan Api, pertempuran 10 November 1945, Palangan Ambarawa dan lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Apakah mereka menetap atau tidak? Mereka tidak menetap. Mereka meskipun Belanda melalui Nietzsche berusaha keras untuk kembali berkuasa dan bahkan melakukan agresi militer,
mereka akhirnya gagal. Perlawanan dari dunia internasional dan perjuangan diplomasi membuat Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Secara resmi, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dalam konferensi Meja Bundar. Dengan pengakuan ini, Sekutu Nica beserta pemerintah kolonial Belanda akhirnya meninggalkan Indonesia.